Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Menjadi seorang announcer radio memang gampang-gampang susah. Banyak orang berpikir bahwa cukup memiliki kemampuan berbicara yang baik sudah menjadi announcer. Jika faktanya memang demikian, setidak eksklusifkah pekerjaan seorang announcer? Hari ini Binus Media Forum ingin menggali lebih dalam tentang pekerjaan seorang announcer radio. Dan bagaimana pandangan announcer terhadap pekerjaannya? Bersama narasumber kita yaitu Bimo Kusumo Yudo. Terima kasih Smart Viewers yang masih tetap di Binus Media Forum. Untuk itu kita lanjut langsung nih. Halo Mas Bimo. Halo. Oke, aku minta nih sama Mas Bimo untuk memperkenalkan diri nih kepada Smart Viewers. Oh, Iya. halo Smart Viewers. Saya Bimo Kusumo Yudo. Saya kebetulan announcer di 91,6 Indika FM. Dan kesibukan saya selain penyiar, saya juga seorang voice over talent. Itu atau dubber lah ya, boleh dibilangnya. Itu pengisi suara di iklan-iklan atau di serial-serial TV. Seperti itu. Ada lagi nih Mas. Umur udah mau nginjak 30, istri lagi hamil. Wah, selamat ya. Ya biar didoain dong. Iya, amin. Tegang banget nih, Mbak. Oke nih, aku pengen tahu nih apa aja nih kesibukan Mas Bimo dan ceritain sedikit tentang kegiatan dong Mas Bimo. Saya tuh udah dari umur sekitar 5 tahun, 6 tahun tuh berkecimpung di dunia suara kalau boleh dibilang. Jadi tahun ini hampir sekitar 25 tahun jadi voice over talent. Sebelumnya tuh nggak kepikiran jadi penyiar radio. Jadi saya berangkat dari VO talent itu atau dubber lah ya. Dulu saya ngisi-ngisi suara buat kartun-kartun Disney. Terus juga ada beberapa telenovela gitu-gitu. Terus sekarang lebih ke iklan-iklan. Sekarang lebih ke iklan-iklan. Biasanya iklan-iklan apa tuh Mas Bimo? Contohnya nih. Salah satu produk minuman remaja itu. Dan salah satu motor dengan akselerasi canggih maksimum dan nyaman untuk dikendarai. Waduh, tebak sendiri. Oke nih, kita ingin membahas nih mengenai awal karir di Mas Bimo di dunia broadcasting ya. Nah. Apa aja sih yang melatar belakangi keinginan Mas Bimo untuk terjun menjadi seorang announcer? Iya, jadi sebelumnya yang tadi sudah saya bilang kan nggak kepikiran banget tuh jadi penyiar radio. Cuman teman-teman saya, circle saya tuh rata-rata penyiar radio. Jadi ada salah satu momen waktu itu saya sedikit dijebak sebenarnya. Jadi salah satu announcer di radio swasta juga. Waktu itu saya diajak ke kantornya, ke studio, terus dikasih skrip untuk saya baca gitu ya. Ini bacain nih gitu, bacain. Namanya adlibs gitu. Tapi jangan kayak orang baca iklan ya. Bacain aja gitu. Akhirnya setelah saya bacain 3 hari kemudian dipanggil sama PD radio itu. Oh, PD radio itu. Kaget dong. Kaget. Wah, belum ada basic apa-apa nih. Cuman ya akhirnya saya berpikir ini kayaknya tantangan tersendiri nih gitu. Untuk naik level dalam bersuara gitu ya. Iya. Selain jadi dubber, gue juga harus jadi penyiar radio kali ya. Akhirnya nyaman sampai sekarang. Nyaman sampai sekarang. Iya. Kalau boleh tahu nih tahapan apa aja nih yang sudah dilewatin oleh Mas Bimo bisa sampai di posisi sekarang? Tahapan apa ya dari sulit? Sulit masih sulit ya, karena backgroundnya kalau boleh dibilang saya orang yang otodidak gitu. Otodidak untuk menjadi seorang penyiar radio. Mungkin karena udah basic saya adalah voice over talent kali ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen jadi penyiar radio tuh harus latihan bersuara dulu, latihan menggal-menggal kata atau gimana gitu. Alhamdulillah saya udah ada basic seperti itu. Tinggal nervous dan teknis sih ya yang harus saya pelajarin. Karena biar gimana pun juga jadi seorang penyiar radio itu kan memang gak luput dari kita juga harus bisa teknis di mixer ya. Dan mixer itu kan beda-beda. Mungkin
setiap perpindahan radio gitu kita harus menyesuaikan dengan mixer radionya. Kayak gitu sih, saya belajar aja di situ. Cara mengatasi untuk nervousnya itu kalau Mas Bimo itu kayak gimana? Latihan. Latihan. Saya pikir semua bidang gitu, entertain gitu, latihan, jam terbang, lalu kan sekarang era digital juga ya. Iya, era digital kita tinggal ngelihat di YouTube gitu, terus udah bisa lah. Latihan aja sih, latihan sama sharing kalau saya. Kayak gitu. Oke. Bagaimana nih perasaan Mas Bimo pertama kali duduk di kursi panas announcer? Ceritain dong pengalamannya. Duduk di kursi panas announcer ya? Iya, benar. Wah, saya nggak bisa ngomong 10 detik. Gugup. Padahal musik udah running. Akhirnya saya nggak jadi ngomong. Terus ditegur deh, wah belum siap siaran nih gitu. Akhirnya itu jadi sebuah kunci lah gitu buat saya. Oh ternyata nggak sembarangan duduk doang gitu. Saya harus bisa ngelewatin fase itu. Itu saya akhirnya memposisikan mixer itu teman saya sih. Jadi kayak gitu. Biasanya kalau announcer itu kan harusnya ngobrol ya. Iya benar, ngobrol kayak gini gitu. Iya. Kira saya memposisikan ya udah dulu. Saya melihat tuh mixer, udah teman saya ajak ngobrol aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebagai latihan juga sebenarnya ya. Oh harus temennya. latihan, Okay. betul. Kalau boleh tahu nih siapa yang menjadi inspirasi Mas Bimo dalam menjadi announcer? Inspirasinya itu siapa? Ada dua sih. Kalau dari luar negeri tuh Trey Morgan. Kenapa bisa inspirasi sama dia? Karena dia dari segi teknis, dari segi suara, dari segi pemilihan penggal-penggalan kalimat, dari segi wawasan bermusik, dan dari segi mengatur grogi atau nervousnya tuh luar biasa banget. Satu. Kalau dari dalam negeri adalah Nirina Zubir. Wih. Aduh. Kalau misalnya dari dua tokoh itu, pengen nggak sih? Mas pengen menjadi diri sendiri apa menjadi seperti dia tuh gimana? Oh menjadi diri sendiri dong. Menjadi Itu diri cuman inspirasi aja. Saya belajar dari mereka. Saya mencuri ilmu-ilmu dari mereka. Terus saya adaptasi ke saya. Terus saya kembangkan. Dan saya yakin mereka juga nggak punya apa yang saya punya. Wah, sombong dikit boleh ya. Oke, pengalaman tak terlupakan selama menjalani karir di dunia radio itu apa? Tak terlupakan ya. Iya. Dari kesalahan fatal waktu itu. Kesalahan fatal. Saya kira waktu itu sudah habis waktunya gitu. Jadi saya langsung oke, selesai, terus saya tinggal pulang. Wah. Padahal masih running. Habis itu saya sudah ada namanya dot ya, saya sudah stop gitu. Akhirnya ada yang namanya dead air. Dead air tuh sekitar ada kali 3 menit sampai 5 menit. Padahal bayangin 10 detik dead air aja saya udah kena SP1. Nah, kalau saya dead air 5 menit berarti saya dipecat gitu. Berarti tak terlupakan ya. Kalau yang pengalaman awardnya itu kayak Award ya? iya, maksudnya kayak yang bagusnya lah gitu. Oh, yang bagusnya ya kalau menurut saya sih zaman sekarang harta yang paling berharga adalah koneksi dan link. Menjadi seorang announcer itu adalah membuka pintu saya untuk jauh lebih masuk ke ranah-ranah entertain gitu. Saya bisa kenal beberapa teman-teman penyiar radio yang lebih senior dari saya. Saya bisa kenal teman-teman dari dunia TV, artis-artis gitu lah ya. Saya juga bisa nge-MC lebih banyak gitu. Saya juga bisa dapat kenal brand orang-orang dari brand gitu ya yang bisa membuat saya tuh jauh lebih kebuka lah. Oke, Smart Viewers, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang dengan Mas Bimo. Jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih Smart Viewers yang masih tetap di Binus Media Forum. Kita akan lanjut nih berbincang-bincang sama Mas Bimo. Halo Mas Bimo. Kalau aku pengen tahu nih, pernah nggak sih Mas Bimo pas lagi siaran itu suka bingung ngomong apa gitu loh, pas lagi siaran sendiri? Oh, suka sih. Karena saya basicnya lebih nyaman siaran tandem gitu. Tandem maksudnya apa tuh? Tandem tuh berdua siarannya gitu. Jadi saya lebih enak buat cicat dan tektokan gitu. Tapi di situ saya mikir ya namanya penyiar nggak harus tandem dong. Iya benar. Dia solo on air juga harus bisa gitu. Iya. Ya udah pas pertama-tama solo on air gitu,
waduh bingung nggak ada yang diajak ngomong. Terus saya ingat Subasa, bola adalah teman. Wah kalau penyiar mixer adalah teman. Gitu. Saya ajak ngobrol deh itu kayak orang autis. Oke. Kalau ini aku pengen tahu nih bagaimana cara seorang announcer menurut Mas Bimo nih mengemas membawakan suatu topik yang yang tadinya serius topiknya menjadi ringan. Oke. Seperti yang udah saya bilang tadi, apapun situasinya kalau dalam dunia radio itu posisikan pendengar adalah teman dekat yang sedang saya ajak ngobrol. Walaupun mereka ada di mobil, walaupun mereka ada di kereta, walaupun ada di apa gitu ya. Posisikan mereka itu ada di depan kita. Dan sama saya kayak curhat lah gitu. Kayak curhat saya sampaikan info ke teman-teman, kan nggak mungkin. Hey, lo gini nih, kemarin ada demo nih. Nggak mungkin kan. Sama aja ketika saya siaran, kemarin tuh ada demo loh. Demo di Monas, seperti itu. Biarkan mereka tuh nyaman mendengarkan kita. Jadi saat mereka nyaman ya mereka akan menangkap informasi dari seorang announcer itu dengan baik dan juga nggak salah tangkap dan nggak ngebosenin gitu. Oke. Seperti itu sih. Berarti cara ringannya itu ada hiburan dikit-dikit mungkin? Hiburan sih harus lah ya, cuman kita harus ngelihat tema yang dibawakan. Nggak mungkin dong sebentar lagi Pilpres saya bercandain tuh capres, kan nggak mungkin. Pecat lagi saya. Kan kayak gitu, nggak mungkin. Harus tahu juga, nah itu harus yang dimiliki oleh seorang announcer tuh harus bisa improvisasi dalam membawakan berita gitu. Oke. Kalau menurut Mas Bimo nih, bagaimana kualitas announcer radio di Indonesia? Apakah kurang atau gimana? Apakah baik, cukup? Nggak ada yang kurang menurut saya. Oh, nggak ada yang kurang. Semuanya bagus sih. Semuanya bagus. Mau di radio Jakarta, mau di radio daerah, gitu. Karena barometer bagus atau enggak, seorang announcer itu adalah punya karakter. Ketika seorang announcer itu punya karakter, itu udah boleh dibilang ya tadi yang Mbak Vinda bilang udah bagus tuh kayak gitu. Jadi semua saya bilang setiap announcer yang ada di Indonesia itu punya karakter masing-masing gitu. Kayak gitu. Baik. Kalau dengan kita kan lagi era digital. Digital. Betul, Oke, digital. saya bisa nebak tuh. Digital nih. Apakah radio konvensional masih dapat bertahan hingga 5 tahun ke depan atau gimana nih? Masih. Kok bisa Mas Bimo berpendapat masih? Masih. Saya pernah ngobrol sama pengiklan di radio gitu. Jadi itu adalah teman-teman dari brand gitu ya. Mereka sudah sekarang memilih, memang sih waktu itu radio udah sempat turun gitu lah ya, tapi dengan Jakarta yang pembangunan di mana-mana, lalu harga mobil itu cenderung setiap orang bisa membeli mobil, berarti kan banyak nih sekarang mobil di Jakarta kan ya, kayak gitu. Jadi selain mungkin kita bisa mendengar musik lewat handphone, nah karakter orang Indonesia menurut yang dipaparkan oleh teman saya dari pihak brand itu, mereka juga tetap harus dapat info dari radio yang mereka dengarkan di media mobil yang mereka bawa seperti itu. Dan radio-radio di Jakarta itu banyak banget kan, ada radio anak muda, radio dewasa, radio dangdut, radio rock, radio segala macam. Jadi tinggal kita pilih aja segmen yang sesuai dengan kita. Seperti itu sih. Jadi saya sih masih yakin radio masih bisa bertahan ya 5 tahun ke depan. Oke, kalau boleh tahu nih seberapa menjanjikannya pekerjaan sebagai announcer radio menurut Mas Bimo? Menjanjikan, kalau menurut saya sih apapun yang dikerjakan dengan passion kita, insya Allah sih itu menjanjikan ya. Gitu. Jadi ya jangan melihat wah penyiar radio gajinya kecil, gitu kan, atau wah airtime, kita bilangnya airtime gitu, airtime-nya kecil. Tapi di luar itu, ketika kita sudah masuk ke dunia radio, yang saya bilang lagi tadi, harta yang paling berharga, kekayaan saya ini saya udah punya banyak link kemana-mana nih, gitu. Jadi saya menjanjikan bisa mungkin, saya diundang ke sini juga gara-gara radio kan, bisa kenal teman-teman semua gitu. Jadi menurut saya menjanjikan sekali sih, dan pintunya ada di radio, seperti itu. Oke, kalau aku pengen tahu nih bagaimana menjadi announcer yang baik, apakah harus mempunyai suara yang khas atau ngomongnya nggak belepotan atau bagaimana gitu loh? Bawel sih nggak masuk kriteria ya, tapi ramah,
doyan ngobrol. Doyan ngobrol. Kenapa saya cuman bilang itu? Karena dari segi teknis itu bisa kita pelajari. Tapi kebalikannya kalau misalnya kita udah jago teknis tapi kita nggak doyan ngobrol sama orang, nggak doyan chit-chat sama orang, saya kira sih nggak jaminan ya. Masalah wawasan, masalah musik juga sebenarnya dari ngobrol dengan orang itu kita juga bisa banyak belajar dan banyak pengetahuan kan, seperti itu sih. Jadi kalau teman-teman pengen jadi announcer ya biasakan dari sekarang tuh chit-chat sama orang, terus ngobrol, membuka diri gitu ya. Chit-chatnya itu kalau boleh tahu dari... Curhat aja, keluhan Curhat ada aja. apa, kayak saya ini nggak punya uang gitu ya Mbak, maaf nih. Ini bener loh, serius, sesimpel itu gitu. Oh iya, Simpel simpel itu. itu. Ya kayak gitu aja. Jadi belajar untuk menjadi psikolog gitu Nah, ya. tapi orang udah dikenal ya, jangan tiba-tiba, Mas maaf nih, saya mau ngobrol sama Mas gitu. Kayak gitu sih, nggak yang orang nggak dikenal juga. Mas Bimo sendiri, aku boleh nanya nih Mama Mas Bimo. Mas Boleh Bimo dong, saya juga boleh jawab nggak? Boleh lah. Oh iya. Oke, Mas Bimo Oke. sendiri lebih suka membawakan topik apa? Gaya announcernya gimana? Suka bawa topik apa? Light news kalau saya. Like news. Light news. Jadi yang saya pelajari ada beberapa karakter gitu, ada light news, ada hard news, ada entertain, dan ya entertain tuh udah masuk sport dan lain-lain sih. Kalau Iya. light news tuh ada berita-berita ringan sebenarnya. Jadi saya membacakan berita, memberikan informasi kepada pendengar, tapi dengan gaya yang saya bawakan tuh nggak terlalu seperti presenter televisi lah ya, seperti itu. Saya lebih suka kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Bimo. Oke, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang dengan Mas Bimo. Jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Sembilan 91,6 Indika FM masih barengan Bimo Kusumo di sini di Indika Play yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Kita udah masuk di jam 3 nih, dimana kalau misalnya siang-siang kayak gini, apalagi cuaca Jakarta lagi panas banget kan ya, kamu pasti tuh demen banget nyari yang seger-seger. Pasti itu, kalau nggak sama pasangan, sama keluarga. Nah ini ada berita mengejutkan ternyata, yang diambil dari salah satu rubrik kesehatan, kalau kamu demen minum es kental manis. Itu ternyata nggak baik untuk kesehatan. Memang sih susu kental manis judulnya, tapi ternyata porsi dari susu dan gulanya itu sangat jauh. Mungkin bisa dibilang 20 atau 30% susu, yang lainnya itu adalah gula. Nah, untuk itu teman-teman yang hobi minum susu kental manis, dianjurkan minum susu aja, tapi susunya yang halal. Maksudnya ya yang halal, yang ada logo halalnya dong, ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Dengerin dulu playlist yang udah gue siapin hari ini. Dan satu lagu sebelum kita break, ada Bruno Mars dengan Grenade. Nah, tadi itu adalah announcer dari Mas Bimo ya. Bukan nonser saya dong. Oh iya benar. Nonser dari Mas Bimo, berarti saya punya radio. Oke. Enggak, itu salah satu contoh yang tadi saya bilang, Oke. saya membawakan light news. Mungkin ada teman-teman yang bingung, tadi saya bilang light news itu apa gitu kan. Iya, benar. Itu berita-berita ringan. Karena hard news itu kelompoknya ya berita politik, hukum, HAM, seperti itu. Demo-demo atau isu-isu politik lah, ya kan boleh bilang kayak gitu. Contohnya kayak es kepal Milo ya, Mas. Es kepal Milo, es kental manis kebetulan tadi itu. Es kepal Milo saya nggak begitu tertarik. Oh. Kalau sama Mbak mungkin tertarik. Kok bisa sih lancar tadi kayak gitu? Latihan? Cara latihannya gimana? Push up, sit up, Oh. ngobrol, sering baca berita, terus juga ngobrol sih, kalau saya lebih ngobrol. Saya tuh lebih banyak dapat ilmu bukan dari sekolahan kalau boleh saya bilang, tapi dari teman-teman yang selalu sharing, selalu ada gitu buat saya. Jadi sedih ya. Aduh. Tapi mereka memberikan banyak input, masukan gitu. Karena kan teman kita mungkin ada yang kuliah di luar negeri, ada yang jadi pilot, ada yang jadi apa segala macam. Kita bisa sharing, tukar-tukar ilmu lah dari situ. Nah tadi kan Mas kan lancar banget tuh ngomongnya. Biar nggak pelepotan tuh kayak gimana sih? Latihan. Karena ada beberapa teknik vokal juga sebenarnya sih. Ada yang Cara dari teknik suara vokal. perut, suara tenggorokan ya, suara hidung gitu. Kalau Dan flu gimana itu cara mengatasi flu?
minta maaf sama pendengar. Iya, karena ada beberapa radio yang announcernya tuh dikit gitu ya. Dan kalau misalnya pas jam saya juga pernah pas lagi flu, ya tapi terus nggak ada yang gantiin gitu ya. Mau nggak mau saya juga langsung siaran. Ya saya bilang dulu, maaf suaranya nggak enak. Terus mengakalinya ya saya nggak begitu panjang lah untuk talk, untuk berbicara kepada pendengar gitu. Kayak gitu. Kalau sebagai announcer nih, harus gak sih punya suara yang khas dan unik gitu? Biar mungkin kalau pendengar-pendengar radio kan kayak, oh gue tahu nih si ini. Itu harus gak sih sebenarnya? Ya, karakter yang saya bilang tadi. Karakter suara. Dan juga sebenarnya semua orang, saya agak kurang sepakat dengan orang-orang yang bilang, wah suara lu gue jelek gitu ya. Atau gue nggak bisa nyanyi. Semua orang tuh bisa nyanyi, cuman perlu latihan, cuman perlu terbiasa. Semua orang suaranya bagus, cuman bagaimana dia teknik berbicaranya, terus latihan-latihan untuk memenggal kalimat-kalimat seperti itu sih. Jadi ya nggak ada lah teknik khusus gitu. Oh, teknik khusus Nggak ya. ada banget. Kalau aku mau tahu nih, menurut Mas Bimo, seperti apa sih figur announcer? Boleh dijelaskan nggak figur sebagai announcer? Figur sebagai announcer, ya announcer di radio adalah penyambung suara ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita baca koran, tapi ini ada suara yang memberikan informasi, memberikan berita, memberikan sesuatu hal lah kepada pendengar. Jadi boleh dibilang announcer juga salah satu subjek penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena radio tanpa announcer juga menurut saya kurang sih. Kalau mau tahu nih harapan Mas Bimo terhadap industri radio di Indonesia itu apa? Harapan saya, sebenarnya industri di radio sekarang juga udah maju sih. Cuman harapannya mungkin lebih ke orang-orang yang sekarang sedikit mengunderestimate radio. Emang radio itu ada jenjang karirnya nanti ke depannya gimana? Emang radio itu bisa menjamin kehidupan gitu kan? Atau radio itu bisa nggak lo nanti ngasih makan anak cucu gitu segala macam. Harapannya ya nggak ada lagi lah kayak seperti itu, anggapan-anggapan seperti itu. Karena radio itu benar-benar pintu kita untuk, ya lo kalau mau terjun di dunia entertain atau lo mau jadi seorang artis atau penyanyi atau apa gitu, ya lo bisa dari radio gitu. Harapannya ya lebih ke situ sih, lebih ke orang-orang untuk mendengarkan radio lagi lah. Oke. Untuk aku pesan kepada smart viewers nih, yang ingin berkecimpung di dunia radio, terutama yang cita-cita sebagai announcer itu, pesannya gimana nih? Oke, pesannya adalah ya banyak-banyak latihan. Ada beberapa wadah sebenarnya untuk kita latihan gitu. Ada teman-teman dari kelas penyiar ID, ada juga banyak dah, kalau di Instagram tuh ada banyak teman-teman untuk kalian tuh dapat ilmu banyak. Cuman kalau teman-teman itu mau simple, sederhana, ya sering-sering ngobrol aja, sering-sering lihat YouTube untuk teknis ya. Kalau untuk teknis tuh di YouTube juga banyak gitu. Dan wawasan kalau saya bilang bisa didapat dari banyak ngobrol, banyak sharing ke orang-orang kayak gitu. Oke. Makasih Mas Bimo, pemirsa. Sudah 30 menit kita berbincang-bincang nih sama Mas Bimo. Atas kesempatan ini saya Vinda dan bersama kru yang bertugas, terima kasih atas perhatiannya dan saksikan terus episode selanjutnya di Binus Media Forum dan sampai jumpa.